إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بربي قيامي لا بنفسي ولا السوى فشكري له سبحانه وثنائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperkenankan kita untuk melangsungkan sebuah kegiatan yang kelak nanti di akhirat akan kita petik hasilnya, dan hasilnya itu sangatlah besar. Hasilnya sangatlah luar biasa. Namun mungkin masih belum bisa kita lihat untuk saat ini, karena gara-gara terlalu banyaknya maksiat kita, mata hati kita tertutup, hati nurani kita tidak dalam keadaan jernih, hingga hal-hal gaib pun tidak pernah nampak di mata kita. Tapi nanti ingat, ketika kita sudah dijemput oleh ajal kita, entah kapan itu, mungkin nanti malam, mungkin besok pagi, mungkin besok atau lusa, mungkin bulan depan, tahun depan, kita selama ini tertutup, kejingoan galau. Amal baik yang kita lakukan ternyata sangat bisa membahagiakan kita di hari itu, dan perbuatan jahat yang pernah kita juga ditampakkan oleh Allah jelas di mata kita. Dengan membawa semangkuk air yang sangat segar, yang ketika sakaratul maut itu, kata ulamanya, haus yang kita rasakan sangat parah, sehingga tidak pernah seumur-umur kita tuh ngerasa haus seperti itu. Dan subhanallah, ketika kita sangat membutuhkan air, setan datang membawa semangkuk air, digoyang-goyangkan itu mangkuk sehingga airnya pun bergelombang bunyi, gemercik air yang sangat seger di kuping kita, yang sangat kita dambakan. Kalu-kalu pacak kita minum, setan ngomong, nak minum jatuhi, tapi kau murtad dulu, kau muliakan aku, anggap aku adalah Tuhanmu, kunjuk minum kau, kalau tidak jangan mimpi. Sampai segitunya setan tuh, tidak kati hentinya dia nak nyesatkan kita. Sudah kita tinggal mati baik, masih dia nak bekerja. Bahkan ketika itulah waktu yang sangat genting, saat penentuan siapa kita ini sebenarnya, kita penghuni surga apa penghuni neraka, itu akan ditentukan di detik-detik terakhir nyawa kita akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Andai kata kita iman kita kuat, ibadah kita memang banyak, keikhlasan kita tinggi, memang hidup kita untuk Allah, maka Allah akan kuatkan kita, tidak akan terlena kita dengan bujuk rayu syaitan ketika itu. Namun kalau iman kita tipis, kita akan tergadai. Wala'iyadzubillah, andai kata ada yang kena bujuk rayu syaitan ketika itu, ya Allah, berarti matinya dalam keadaan su'ul khatimah, bahkan dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, artinya meninggal dalam keadaan non muslim, khalidina fiha abada. Orang seperti itu tempatnya neraka dan akan kekal selama-lamanya di dalamnya. Siapa yang galak? Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah kuatkan iman kita semasa kita hidup, hingga nanti saat ajal menjemput, kita tetap iman kita kuat kepada Allah. Syaitan boro-boro nak ngolok kita, nak ngebujuk rayu syaitan, nak ngebujuk rayu kita, kalu-kalu minta-minta kepada Allah, nak marah kita pun dia tak berani. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kehidupan ini singkat, dan dunia ini adalah permainan. Tapi kehidupan ini bukan main-main. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Kehidupan duniawi ini, kata Allah, hanyalah permainan semata. Artinya jangan cinta dunia ego, jangan dunia tu ditaruh di pucuk kepala, sejajar dengan dado be, jangan. Cukup taruh di telapak tangan, masuk hati jangan sampai. Cukup ada telapak tangan, masuk hati
Jangan sampai. Artinya nak nyari dunia siang malam terserah. Yang penting ibadat nomor satu. Dan dunia jangan sampai ada di hati. Sehingga kita tidak cinta dunia. Kalau cinta dunia, lokak dosa apapun galak kita gawe kan. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah sumber dari segala perbuatan dosa dan kesalahan, kata Nabi. Wong kalau sudah cinta dunia, yang haram jadi halal, yang tidak boleh jadi boleh, yang tidak layak jadi tidak mengapa dilakukan. Yang penting cair, yang penting cuan ujung zaman sekarang. Yang penting ada hasilnya. Nak korupsi, tidak masalah korupsi itu. Bagi orang yang sudah cinta dunia, merampok tidak masalah. Yang penting jangan ketangkep, benar tidak? Ngerampok tidak apa-apa, yang penting jangan ketangkep. Itu istilah wong cinta dunia saya itu. Cuman kalau kita ya minta-minta kepada Allah, jangan sampai ada cinta di dunia. Dunia dicari dengan cara yang halal. Sekedarnya. Nak seberapa besar yang kita kejar terserah. Yang penting jangan sampai itu dunia ada di dalam hati, karena kehidupan dunia ini hanyalah permainan semata, kata Allah Subhanahu wa taala. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Hanya permainan baik. Tapi kita diciptakan ini bukan buat bermain. Dunia ini adalah permainan. Tapi Allah ciptakan kita bukan untuk main-main. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, "Ma khalaqnakum 'abatha." Kami ini tidak menciptakan kalian untuk main-main. Bukannya penciptaan kalian ini tanpa ada alasan. Bukannya sia-sia begitu saja. Ada maksud di belakang itu. Apa itu? Untuk nanti Allah mengkategorikan siapa yang sudah diciptakan ini layak nanti di surga, atau sebaliknya layak masuk dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Kita pengen surga, tidak mungkin kita nyawab kita pengen neraka. Kita pengen surga. Lah sekarang jangan sampai itu jawaban hanya dengan lidah kita tuturkan, tapi harus ada bukti nyata dari perbuatan kita, dari niat kita, dari keikhlasan kita, bahwa Allah nengok kesungguhan kita, bahwa Allah lihat, oh ini benar, jujur, layak, pantas, sesuai surga baru tempat kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ma khalaqnakum abatha. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surah Tabarak. Anak-anak kita yang kecil-kecil hafal galau zaman sekarang. Surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau ayat yang sebelum tadi kita sebutkan, Allah menuturkan bahwa Allah menciptakan kita ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa tujuan, bukan sia-sia begitu saja. Di sini Allah paparkan lebih jelas lagi. Berarti buat apa? Ini jawabannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang telah menciptakan hidup dan mati agar Allah bisa menilai dan menguji siapa yang terbaik amalannya di antara kalian umat manusia. Allah nak menguji, jadi Allah ciptakan kita untuk Allah uji siapa yang terbaik amalnya di antara kita. Allah tidak sebut aksaru amala. Allah tidak tuturkan siapa yang paling banyak amalnya, tidak. Tapi Allah sebut siapa yang paling baik amalannya. Dalam artian apa? Jangan terlalu kita menuhan-nuhankan kuantitas kalau kualitasnya tidak ada. Sedikit amal kita, kalau Allah terima gara-gara memang baik itu amal, itu lebih dari cukup untuk membuat kita masuk ke dalam surganya Allah. Amal kita banyak, beribu-ribu lah rakaat yang kita lakukan, bermiliar-miliar rupiah sedekah yang kita keluarkan, berkali-kalilah kita pergi haji ke Baitullahil Haram, tapi tidak ikhlas, ngeharap pujian orang, pengen dihormati wong, tidak tulus karena Allah, ya maka semuanya hambar di mata Allah, nol, kati apa-apanya, habaan mansura. Walaupun banyak, tetap itu sama seperti debu kata di hadapan Allah, yang kalau kena angin sedikit saja dia akan terbang, hilang, entah kemana perginya. Cak itulah. Jadi yang terpenting itu adalah kualitas ibadah kita. Bukan kita tidak mementingkan kuantitas, tidak pula nak banyak ibadah, bukan itu juga. Tapi yang terpenting maksudnya kita harus berusaha cak mana ibadah yang kita lakukan kualitasnya baik, ikhlas karena Allah, sehingga Allah terima. Ketika Allah terima, Allah berikan rahmatnya kepada kita. Kalau Allah sudah berikan rahmatnya kepada kita, tempat kita surga. Makanya dalam hadis Nabi ngomong, yang muat kita masuk surga itu bukan amal tapi rahmat. Aku sendiri, kata Nabi, masuk surga nanti bukan karena amalku, tapi gara-gara rahmat Allah.
Tapi untuk mendapatkan rahmat, ya pintunya amal tadi. Amal yang cak mana? Amal yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah, dalam artian alladzi la riya'a fiha wala ujub, tidak kata riaknya, tidak ada ujubnya, amal sudah banyak, tidak minta alam dipuji wong, tidak cengar-cengir dalam hati pun tidak ngarep pujian wong. Amal kita banyak, tidak ngaso lebih bagus dari wong, tetap ngaso hino di hadapan Allah, ikhlas, bukan ngarep apa-apa. Pengen nanti datang di hari akhir nanti menghadap Allah dalam keadaan selamat, murni, tulus karena Allah. Nah itu yang bisa mendatangkan rahmat, dan kemudian rahmat tersebutlah akan menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Jadi ibadah itu ada dua tipe, ada yang Allah terima, ada yang tidak. Kalau Allah terima amal kita walaupun sedikit, itu lebih dari cukup untuk masukkan kita ke dalam surga. Kalau amal ibadah kita gara-gara banyak cacatnya, diamalkan dengan tanpa ilmu, contohnya diamalkan dengan ilmu tapi riya, contoh kedua, tapi ujub, nganggap diri lebih hebat dari orang lain, ada sombongnya gara-gara dia beramal tadi, itu bukan amal yang diterima oleh Allah. Tidak dapat rahmat kita dari situ, tidak membuat kita bisa masuk ke dalam surga amalan model seperti itu tadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyiptakan kita untuk melihat siapa di antara kita yang amalannya terbaik. Allah ciptakan hidup dan Allah ciptakan mati untuk Allah melihat siapa di antara kita yang amalnya terbaik. Kalau sikok baik, sujud yang kita lakukan semasa hidup Allah terima, itu kabar baik luar biasa. Kalau semasa kita hidup puluhan tahun ini ternyata cuma satu kali sujud yang Allah terima, itu adalah kabar yang luar biasa baik. Seorang alim yang sangat hebat, anak daripada Al-Faqihul Muqaddam Ats-Tsani, Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf, beliau bernama Sayyidina Umar Mahdhar. Beliau orang hebat luar biasa, hebat nih, wong sangat dekat dengan Allah. Bahkan luar biasa dalam riwayat, ya kita percaya tak percaya lah, beliau kalau buka baju tulisan la ilaha illallah kalau badannya, bukan karena ditulis, bukan karena dicoret, karena saking zikirnya udah mendarah daging. La ilaha illallah itu bukan di lidah baik, tertulis pada guratan-guratan kulit yang terdapat di fisik beliau, kalimat la ilaha illallah. Saking dekatnya dengan Allah, Allah tidak pernah membiarkan ini orang diganggu oleh makhluknya yang lain. Memang kalau wong yang sudah Allah angkat menjadi wali itu tidak boleh kita ganggu, jangan main-main. Wong kalau ada sahabatnya atau kerabatnya atau kawan dekatnya polisi, jangan macam-macam gitu, kena bogol. Minimal kita kena geruta ngapo? Ada kawannya polisi bintang 5, nah tidak berani gitu kan. Nah ini wong dekat dengan Allah, kira-kira macam mana lah. Dan Allah sudah menuturkan dalam sebuah hadis qudsi, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa mengganggu wali aku, siapa mengganggu orang yang dekat dengan aku, siapa yang mengganggu orang yang aku cinta, aku sayang, maka siap-siap aku yang akan memeranginya, kata Allah. Buktinya Sayyidina Umar Mahdhar ini, beliau apa? Suatu hari beliau ini ada siko budak kecil main di sebuah kebun sama ibunya. Akhirnya di kebun ini buahnya nyampak, campaan dari pohonnya tadi, pohonnya pohon kurma, dimakannya oleh budak kecil tadi. Balik ke rumah budaknya cak wong gila jadi. Akhirnya ibunya ngari wong alim kemana-mana, nyari wong yang pacak ngobatinya. Sikap wong alim bertanya, sebelum budak ni cak ini apa dia yang dia lakukan? Ini penyakit tak biasa. Akhirnya ibunya ngomong, kami ini main di kebun. Akhirnya di kebun tadi ada buah kurmanya jatuh sudah di lantai, nyampak pucuk tanah, dimakannya lah oleh anak aku. Maklum budak kecil. Kebun mana? Kebun yang di sana nah, punya Sayyidina Umar Mahdhar. Oh, kata beliau, itu bukan orang biasa. Jangan macam-macam. Walaupun tidak sengaja, Allah sayang luar biasa ke beliau itu. Gari Sayyidina Umar Mahdhar minta halalnya, minta maaf. Padahal sebenarnya tidak salah itu kan. Tidak salah. Buah nyampak, ini budak kecil juga kata dosanya. Dia ngaku dosa pun tidak dihitung oleh Allah. Tapi subhanallah, saking Allah ini cemburunya hebat kepada para kekasihnya,
itu kejadian membuat budak tadi cak uang satu ya saja. Nak diobati kemana-mana tidak juga sembuh, sampai ngari Sayyidina Umar Mukhtar minta maaf, minta halal, minta kedoy, budak itu langsung sembuh seketika itulah. Luar biasa. Nah, beliau ini yang nak kita sampaikan ucapannya. Apa beliau ngomong? Andai kata aku dikabarkan oleh Allah bahwa satu sujud yang aku lakukan Allah terima di sisinya, maka aku akan jamu makan siang, makan malam, makan pagi, uang satu kota Tarim ini. Tasyakuran, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada aku. Nikmat satu sujud yang aku lakukan Allah terima. Andai kata Allah kabarkan kepada aku, itu kabar pasti berarti kalau Allah udah ngabarkan satu sujud aku bayar Allah terima, maka satu kota Tarim ini kenyang sehari semalam. Tasyakuran aku syukuri nikmat Allah tersebut. Saking mahalnya sebuah amal ibadah yang diterima oleh Allah. Nah itu jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah bisa melihat siapa di antara kita yang amalannya paling baik, bukan yang paling banyak. Alangkah baiknya kalau amal-amal kita baik kualitasnya dan banyak jumlahnya. Itu luar biasa udah. Paling hebat, paling nikmat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kehidupan ini sejenak, tidak lama. Tidak lama, seringkali kita utarakan yo. Ada orang menggerutu bahasa Indonesianya yang udah umur 60 tahun dia ngomong ndak ngaso umur 60 tahun sisanya berapa? 60 tahun ndak ngaso sisanya berapa kira-kira? Ada 10 tahun sampai 70 umur kata jaminan. Kalau andai kata nyampe pun 10 tahun tidak lebih lama daripada 60 tahun yang uji dia ndak terasa nyalaninya. Kalau sisanya setahun, kalau sisanya sebulan. Dan hebatnya ini yang namanya ajal, Allah dan juga tahu kepada kita kapan kita mati. Untuk apa? Untuk kita ini biar selalu siap. Kapanpun Allah cabut nyawa kita siap. Minimal walaupun tidak dalam keadaan beribadah, kita lagi tidak ada maksiat. Jadi kehidupan ini sejenak sekali, sebentar sekali, kemudian kita akan masuk ke dalam sebuah fase yang namanya kematian, yang walaupun disebut sebagai kematian, tapi sebenarnya itu tuh adalah sebuah proses yang membuat kita menjadi lebih hidup daripada sebelumnya. Kita ini semakin lama semakin hidup baik kita. Dulu di alam arwah kita sudah hidup, tapi kita ada ngaso cak mano pengalaman kita ketika itu, sampai Allah transfer kita ke dalam rahim ibu kita. Kita udah hidup di situ. Dan juga kita tidak pernah ngerasa bagaimana pengalaman kita ketika kita saat itu. Kemudian Allah lahirkan kita di alam dunia ini. Kemudian akan Allah matikan kita, yang mana proses kematian tersebut sebenarnya membuat kita lebih hidup lagi. Di alam arwah kita tidak acak ngasuh apa-apa. Di dalam perut ibu kita tidak ngasuh apa-apa. Sudah kita metu bau pacak nyingok, bau pacak denger, bau pacak ngomong, bau pacak mencium hidung kita, baru pacak meraba anggota tubuh kita. Nanti kalau kita sudah meninggal, yang katanya itu tuh kita ngalami kematian, sebenarnya kita jadi lebih hidup. Yang tidak pacak kita jingok sebelumnya atau saat ini, kaget ketika itu pacak kita jingok galau. Malaikat sekarang tidak terjingok, ketika itu terang-terangan kita jingok dengan mata kepala kita. Kubur, cak mana alam kubur itu tidak pernah kita lihat, kita cuma mendengar selama ini. Nanti setelah mati kita akan masuk dan mengalami, bukan lagi jingok. Surga yang selama ini cuma kita dengar, tidak pacak kita jingok, barang langit apapun itu, tapi nanti setelah kita meninggal semuanya akan bisa kita lihat. Pahala amal baik kita, dosa perbuatan jahat dan keji kita tidak bisa kita jingok juga sekarang, tapi kalau kita sudah meninggal semuanya terlihat jelas di depan mata kita. Nah, jadi kematian yang kita sebut kematian adalah sebuah proses yang sebenarnya membuat kita lebih hidup daripada sebelumnya, lebih hidup lagi kita. Artinya nak lebih siap-siap lagi. Dan ketika itu sudah habis kesempatan kita untuk bisa beramal, selesai sudah. Jadi Allah tunjuk waktu kita nih sesuai umur kita berapa. Yang umurnya sampai 50 tahun, berarti 50 tahun Allah tunjuk kesempatan buat dia. Yang Allah hidupkan cuma 30 tahun, berarti kesempatan buat diri dia 30 tahun. Kesempatan untuk banyak-banyak berbekal dengan bekal akhirat. Yang pasti jangan sampai ada di catatan amal kita corengan hitam
gara-gara dosa yang kita lakukan, karena itu akan memberatkan saat-saat kita di akhirat nanti. Jadi kesempatan kita berbeda-beda. Ada yang sekian tahun, ada yang lebih lama, ada yang lebih singkat. Nah, yang pasti yang lebih lama belum tentu lebih baik. Yang lebih panjang umurnya belum tentu lebih baik. Tergantung seperti apa dia gunakan kesempatan tersebut. Wong yang hidup cuma 20 tahun, cuman amalnya amal baik, kalau dia gawekan, maka subhanallah kebaikan akan dia dapat. Orang yang umurnya panjang tapi digunakan dengan cara yang tidak baik, maka akan lebih banyak tertumpuk perbuatan jahat di catatan amalnya. Jadi Allah itu adil. Bukan artinya Allah menunjuk dia umur lebih jauh, lebih panjang, lebih banyak dari kita, artinya Allah lebih baik kepada dia, lebih perlu kepada dia. Tidak, karena itu belum jaminan keselamatan baginya di akhirat. Jadi adil Allah itu. Tidak artinya yang lebih panjang umurnya berarti lebih beruntung. Tidak, tergantung keberuntungan itu sampai di mana kita bisa memanage waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Walaupun umur pendek, tapi amal kita baik-baik, maka tempat yang baik akan kita tempati di akhirat nanti, yaitu surga. Al-Imam Nawawi, Imam Nawawi itu imam mazhab kita luar biasa, ilmunya tinggi, amal jariahnya, ilmunya sampai sekarang dipakai. Imam Nawawi itu umurnya cuma 40 tahun. Cuma 40 tahun itu. Cuman sampai sekarang ilmu beliau masih dipakai di mana-mana dalam ilmu fikih mazhab Imam Syafi'i. Luar biasa. Ada orang umur hidup sampai 80 tahun tapi itulah malah banyak maksiatnya, malah bakal berat dia nanti di akhirat karena banyak amal buruknya bertumpuk pada catatan amalnya. Jadi kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya. Walaupun mungkin singkat, maka kalau baik kita gunakan, kebaikan yang akan kita dapat. Apalagi kalau Allah berikan kepada kita umur panjang, itu paling nikmat. Allah beri umur panjang, bisa beramal banyak dan dengan kualitas ibadah yang terbaik. Itu luar biasa, panennya besar-besaran lagi. Banyak niat amalnya, bagus segala pula, banyak pahala yang dia dapatkan, banyak pula kenikmatan yang nanti akan dia tuai di akhirat nanti. Yang pasti kesempatan terbatas. Kalau sudah meninggal, kasih lagi kesempatan. Dan banyak, bukan lagi banyak, pasti semua orang kalau sudah meninggal dia nyesal. Ngapalah aku udah ada banyak-banyak sholat dulu. Ngapalah ada sholat yang beberapa waktu dulu galak bolong-bolong aku. Ngapalah sedekah aku udah pulak banyak. Ngapalah aku jarang menyambung tali silaturahmi. Ngapalah aku sering tidak betah ketika di masjid. Ngapalah lidah ini berat untuk berzikir, padahal ngoceh panjang lebar tidak ada masalah. Ngapalah aku tidak terlalu memperhatikan mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang tidak. Ngapalah kata habisnya kalimat ngapalah kalau kita ada meninggal. Kata habisnya ngapalah, tidak ada banyak-banyak ibadah, putus sudah. Nak bertobat kata sito lagi sudah. Nak nyebut astagfirullah lidah kita tidak kacak lagi bergerak. Nak sholat 2 rakaat, tambah lagi. Nak mandi baik lagi dimandikan jenazah tu. Nak pakai baju kain kafan baik lagi dikafani. Nak kuburan para rumah misalnya lagi diantarkan, masuk lagi dimasukkan. Galiannya lagi ditimbunkan uang, tak cak apa-apa lagi sudah. Tak cak lagi beramal ibadah. Katik lagi sudah habis masa kita untuk beramal. Nak nyesel katik gunanya. Kemana baik selama ini? Lah puluhan tahun ibarat kata kalau Allah nak ngungkit, puluhan tahun aku tunjuk kau umur, ngapa tak digunakan? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bukannya sedikit itu. Gratis aku berikan kepadamu. Ngapa tak digunakan? Lah sudah meninggal bawa ngomong ngapola. Bawa nak nyesal kata guna. Sekarang masanya, saat ini waktunya. Jadi kalau sudah meninggal tidak lagi bisa beramal ibadah gitu. Habis kesempatan kita untuk nyesal, untuk tobat daripada dosa yang belum sempat kita bertobat darinya. Masih ada tuh dosa, misal meninggal ada dosa yang belum sempat kita tobat, masih kejiwaan dosanya besar, ya Allah berat ini aku ngadepinnya. Katik lagi waktu untuk tobat sudah di dalam kubur tinggal ngimo mentah-mentah. Apa yang kita lakukan? Baik boleh baik, buruk boleh buruk. Kecuali 3 perkara. 3 perkara kata Nabi, yang walaupun kita meninggal terus amalnya dan pahalanya akan mengalir kepada kita. Saldo akhirat kita nambah lagi seiring berjalannya waktu. Selagi itu masih bertahan, nambah lagi. Itulah aset.
Banyak orang zaman sekarang ini mikirkan aset buat 23 tahun ke depan baik. Cetek gino tak kita kalau cuma mikirkan itu. Dangkal gino iman kita kalau cuma mikirkan itu. Bukan tak boleh diajukan. Boleh. Nak nyimpen aset buat 23 tahun ke depan, 20-30 tahun ke depan, atau untuk anak-anak atau untuk cucu-cucu kita, tidak masalah. Tidak apa-apa. Aku pengen punya tanah sekian kapling untuk agak aset aku di hari tua, ada dana pensiun, tabungan aku banyak, tidak repot lagi mikirkan dunia. Tidak masalah itu. Tidak masalah. Malah kalau niatnya bagus, biar dia ibadahnya khusyuk, tidak mikirkan dunia lagi, pacak tenang, fokus ibadah baik di hari tuanya, ya malah itu bagus. Malah bagus. Cuman kira-kira aset kita di akhirat sama tak kita mentingkannya dengan mementingkan itu tadi? Kalau penting bagi kita, bunyi handphone nih. Ya dulu, silentkan dulu. Nah, jadi untuk memikirkan aset dunia itu bukan sebuah kesalahan, malah bisa jadi bagus. Cuman cetek kita punya iman, dangkal kita punya akal. Kalau andai kata itu baik yang kita pikir, aset buat di akhirat ada belum? Oh belum. Nah, ngapa baca? Yakin apa hidup 34 tahun lagi, 30-40 tahun lagi masih hidup. Sedikit besok laju, ya jauhkan secepatnya. Amal jariah kata Nabi, 3 hal. Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalath. Jikalau seorang anak Adam telah meninggal dunia, maka semua amal ibadahnya akan terputus kecuali dari 3 aspek, 3 perkara, 3 hal. Shadaqatun jariyah, sedekah yang manfaatnya terus bisa digunakan hingga hari ini. Bangun pondok pesantren, bangun panti asuhan, bangun madrasah atau yayasan, bangun jembatan, bangun jalan, dan lain sebagainya. Gali sumur, buat masjid, sedekah atau infak ke kotak masjid yang digunakan untuk bangunan masjid, itu diantaranya. Aku bukan orang kaya, kecil tidak apa-apa. Allah nyingok niat kita, bukan apa yang kita keluarkan. Percuma kalau besar kita keluarkan, tidak tulus karena Allah. Jadi sedekah jariyah adalah hal yang pertama yang sebenarnya kita semua bisa melakukannya. Tidak mampu besar kecil. Nak bangun masjid tidak baca, sikok baik beli genteng buat masjid yang lagi ada renovasi. Mada tidak baca. Nak bangun pesantren tidak baca, tu pondok lagi bangun, sesak baik untal ke semen ke situ. Apa sago? Oh 50.000 sayang, sayang buat akhirat. Hura-hura ke sana sini sama keluarga jadi baik. Masuk Indomaret 200.000, ngak 2 kesek cuman. Ngak 2 kesek cuman. Jadi baik, lain 50.000 cuman. 1 sak semen. Kalau udah mampu untuk yang besar, yang kecil Allah bukakan masih jalan buat kita. Jadi sekarang ini masalahnya kita mau apa tidak, bukan mampu apa tidak. Kalau mampu-mampuan semua kita mampu, sebab Allah tidak ada takdir haus ma ini, tidak sesuai kemampuan. Artinya kita semua mampu untuk itu. Tidak pacak besar kecil jadilah. Karena yang Allah jingok bukannya seberapa besar yang kita lakukan, tapi seberapa baiknya niat yang kita niatkan. Niat kita yang Allah jingok. Jadi ma'asyiral hadirin rahimakumullah, ini motivasinya buat kita dari Nabi. Untuk kita-kita yang jelasnya kalau sudah meninggal pengen hidup lemak dalam kubur. Tidak mahal harganya, murah niat. Akhirat itu tidak pacak kita ngebelinya sebenarnya. Terlalu hino amalan kita ini untuk bisa membeli surganya Allah, tidak pacak. Surga itu luar biasa, nikmat yang tiada tara, tiada batas kehebatannya, dan tidak ada batas waktunya, kekal selama-lamanya. Tidak bakal mampu kita nak ngebelinya. Cuman ternyata karunia Allah memudahkan kita sehingga kita bisa melakukan sebuah perbuatan amal soleh yang sebenarnya tidak repot untuk kita lakukan, tapi ternyata dari situ Allah balas untuk kita surganya yang kekal dan penuh kenikmatan. Nah, tinggal sekarang apakah kita mau apa tidak, itu baik. Masing-masing nasibnya ada di tangan dia. Memang kita ini nasib kita Allah galau yang ngatur, di tangan Allah sebenarnya. Cuman intinya ya kita galak apa tidak. Kalau kita galak Allah berikan taufik. Kalau kita tidak mau, jangan sampai kaget pada waktunya datang kita menyesal kenapa kita tidak beramal.
Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua nih, aset kita di akhirat, yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu ilmu yang dipakai. Kalau kita sudah meninggal, kita semasa hidup pernah mengajarkan orang lain sebuah ilmu yang berguna untuknya di dunia, apalagi ilmu akhirat. Itu ilmu dipakai. Selagi dia pakai itu ilmu, maka kita dalam kubur dapat bagian pahala terus, tanpa henti sampai dia meninggal. Lah, kalau dianya sebelum meninggal pernah ngajarkan lagi ilmu itu kepada orang lain setelah dia, walaupun dia meninggal, orang yang pernah dia ajarkan terus ngamalkan itu ilmu, maka masih kiriman pahala. Kalau andai kata uang tadi meninggal, dan ternyata sebelum dia meninggal dia pernah ngajarkan kepada orang lain lagi itu ilmu, dan dipakai oleh orang yang diajarkan tadi, ilmunya terus bermanfaat, masih ngalir juga pahalanya. Sampai kapan? Sedikit, kalau tidak putus manfaatnya sampai hari kiamat kita dapat terus bagian. Contoh, kita ngajarkan orang lain sholat, selama orang itu sholat kita boleh pahala terus. Kita sudah meninggal masih transfer pahala boleh. Uang tadi ngajarkan anaknya pula sholat, anaknya masih hidup masih sholat, kita masih boleh. Anaknya tadi ngajarkan ke anaknya pula terus nyambung terus KTNT sampai hari kiamat, boleh terus kita. MLM akhirat namanya, bukan dunia. Ada MLM akhirat. Semakin banyak yang dapat itu ilmu, semakin banyak tersebar, semakin konsisten penggunaan ilmu itu sampai hari kiamat, kita bakal boleh terus insyaallah. Itu nikmat tuh. Kalau kita ngebangun masjid pahalanya besar, tapi kita kira lebih besar lagi ketika kita ngajarkan orang lain, dan orang lain itu pacak sholat, dan dia yang ngisi masjid yang dibangun tadi. Oh, cuma masjid besar cuma nak kata yang ngisinya kan. Iya. Nah, masjid ini dibangun karena ada yang galak sholat. Kira-kira masjid sama uang sholat, hebatan mana? Hebat uang yang sholat lah. Sebab masjid apa fungsinya kalau kata yang sholatnya? Dan masjid tidak bakal dibangun kalau tidak kata uang yang pengen sholat. Ya kan? Kira-kira itu logika kita baik itu. Ala kulli hal, yang pasti Nabi udah ngabarkan bahwa ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain itu akan manfaat buat kita. Nah, untuk kita ini kira-kira pacak ada? Nah, buat ilmu yang kita punya bermanfaat seperti itu? Jawabannya pacak. Aku ini bukan ustadz, aku ini bukan dai, aku ini bukannya penceramah, aku ini bukannya guru ngajar ngaji. Tetap pacak. Kita kan pacak sholat, kita tahu ilmu sholat cak mana, kita tahu bacaan sholat apa bae yang dibaca, kita tahu wudhu cara yang benernya cak mana, kita tahu apa bae yang batalkan wudhu, kita tahu cara mandi wajib yang tepat cak mana, kita tahu apa bae hal yang membuat kita wajib mandi wajib. Tahu kalau gitu? Itu kan tidak mungkin tidak tahu. Nah, ilmu ini ilmu inti dalam agama kita setelah akidah, ilmu yang paling bermanfaat. Kita baca ngaji juga, tinggal anak kita ajarkan, tidak usah jauh-jauh. Ajarkan, nak, cara sholat tuh cak ini, takbirnya betul-betul, niatnya di situ, cak ini nah niatnya. Habis Fatihah jangan salah bacanya, rukuk cak ini, tomak ninanya harus, jangan cacut-cacut cepet-cepet sholat. Sampai akhir kita ajarkan ke dia. Ngaji dari A, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kho, Ro, sampai akhir, sampai dia baca ngaji Quran. Itu ilmu dari kita, selagi dia amalkan, selagi dia pakai, selagi itu berguna buat dia di dunia, maka kita dapat terus pahalanya. Pesan nih, nak, kau jangan meninggal sebelum kau ajarkan ilmu ini ke anak kau. Jadi tidak mutus jadi anak kita itu aset terbesar juga. Anak kita tuh, alangkah hematnya kalau kita punya anak ilmu agamanya dari kita. Walaupun tidak semuanya, tapi hal-hal yang inti dalam agama kita yang ngajarkan. Sholat itu inti, wudhu inti, mandi wajib inti, baca Quran itu inti. Kalau baca kita yang ngajarkannya, jadi amal jariahnya ada ilmu yang bermanfaat. Tidak harus muluk-muluk nak ngajar tafsir, tidak harus. Yang penting-penting, yang wajib-wajib dulu ngajari cak mana anak kita sholat. Kalau baca kita ngelakukan itu di rumah kita dawe ini, rumah kita tuh aturan kita yang punya rumah, kita yang kepala keluarga, mana yang tidak baca melakukan itu, mana bini kita dah galak nurut kita ajar, mana anak kita tidak mampu kita mau ngebuat dia untuk nurut apa yang kita ajarkan, gagal kita berarti kita bukan bapak rumah tangga yang ideal.
ndak pacak menuntun, ndak pacak ngajarkan, ndak pacak ngarahkan anak bini, ndak boleh cak itu. Pasti pacak lah, ndak mungkin ndak pacak. Lah sekarang kita sudah tahu ilmu tadi, maka mari kita ajarkan kepada anak kita ilmu-ilmu agama yang basic yang kita ketahui, biar ilmu yantafa'u bihinya kita dapat. Dua tuh aset akhirat sudah. Yang ketiga apa? Awaladun salihun yad'u lahu, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Oh ini apa, termasuk yang paling berguna untuk kita. Kita sudah meninggal, kita ninggalkan anak kita masih hidup, ini anak soleh. Kata Nabi, yang galak doakan wong tuanya itu anak yang soleh itulah. Awaladun salihun kata Nabi, atau anak yang soleh kata Nabi, yang galak mendoakan wong tuanya. Jadi kalau anak tidak soleh, jangan harap kita bakal dapat doa dari dia. Kita nih meninggal, anak kita belum berhasil kita didik menjadi anak yang soleh, ya sudah, jangan berharap lebih. Sehari, 2 hari, 3 hari dia undang wong, ketujuh undang wong juga, habisnya enggak, tunggulah sampai 40 hari, habisnya tunggulah tahunan. Sakit rasanya, sakit lah nunggu jauh kubur. Nak setahun sekali bawa bola doa dari anak kita, sedih. Katik lagi yang doa untuk kita tu tak kasih lagi ketika itu, kecuali anak tu lah. Ay wong tua aku sayang ke aku, wong tua laju duluan. Bini, kacek berapa kita sama bini umur kita? Sesit dia dulu atau setelah kita berapa waktu dia pula? Dulu ada anak bini sibuk, kawan kita meninggal jadi kawan lain dia. Masih illal aulad. Anak kita tulah yang bakal terus hangat dengan kita dan masih hidup dalam jangka yang insya Allah tetap panjang setelah kita meninggal. Jadi anak ini aset besar buat kita. Cak mana caranya untuk menjadi aset yang baik? Tinggal didik dengan didikan yang baik sehingga anak kita jadi soleh, itu baik. Cak mana caranya? Dari kecil dididik. Jangan budak lah besar lah kejiwaan, ada bebet-bebet nakalnya baru nak diajari akhlak, nak ditemukan dengan guru agama, guru akhlak, yo sago sudah telat. Ibarat kata ranting pohon yang sudah mengeras, nak dipaksakan dia lurus, yang ada malah dia patah. Makanya dalam syariat kita Allah udah ngajarkan anak kita tuh perintahkan sholat dari umur 7 tahun, suruhlah. Janganlah besar baru nak disuruh. 7 tahun lah udah pacak ngerti, diajak ngomong, ditanya pacak nimbat, diajak ngomong udah nyambung. Nah saat itulah suruhlah, tamyiz dia berarti udah, biasanya 7 tahun umur itu. Suruh sholat kata Allah. Kalau sampai umur 10 tahun suruh sholat masih tidak galak, pukul. Sampai ke situ, sampai suruh pukul. Tapi dorab ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas kata ulama fikih. Intinya dia dapat shock terapi lah dari situ. Dapat dia ngaso takut. Dari ngaso takut tadi dia terdorong untuk sholat. Kalau sudah dia kebiasaan melakukan sholat tadi, walaupun di awalnya dipaksa, lama-lama terbiasa, mendarah daging baru. Sampai besar dia tidak bakal meninggalkan sholat lagi. Tidak bakal, tidak berani dia. Dan jadi itu untuk menanamkan sebuah norma kepada anak dari kecil memang. Jadi ejoklah anak kita masih kecil, ejoklah dia, kita didik mulai. Jangan sampai nunggu dia lah besar, apalagi kalau budak tu lah tekak bantah, dah sudah banyak kendak, minta belikan ini, minta belikan itu. Pening pala kita, gawe nak nurut anak uang tu lain, kantong bapaknya banyak duitnya. Kita ni pas-pasan baik, nak nyamukan kendaan dia sama anak uang tu repot. Misalnya baik kan banyak uang ngeluh je itu. Tak belikan motor, Ustaz. Saru. Aku lagi motor buruk maki. Dia niru kawannya tu, nak kawannya anak wong soge. Iyo. Jadi cak mana ceritanya? Anak kita itu dari kecil kita didik sehingga dia tumbuh dewasa dalam keadaan tipe seperti itulah. Sampai kapanpun dia tak berubah. Sudah menjadi darah daging. Karena kita coba kita jingok, masing-masing kita pasti sama dalam hal ini. Apa itu? Ketika kita masih kecil, ingatan yang masuk di otak sampai sekarang kita ingat. Kawan-kawan kita yang paling kita ingat, kawan kita masih kecil. Film-film misalnya kita galak nonton masih kecil, ingat galau kita. Karakternya lagi tahu galau. Guru-guru kita saat sekolah masih kecil dulu, ingat galau. Kawan kita sekelas lagi ingat galau. Lah sekarang kita bawa kenalan kemarin, lah lupa sama wong. Oh iya kemarin, anak ingat gaib
Siapa nama? Oh siapa? Dia nanya lagi. Jadi ketika kita masih kecil itu daya tangkap kita, daya serap kita hebat memang. Makanya trik paling bagus tuh untuk mendidik anak ketika dia kecil itulah kita ajarkan. Sedikit banyak kita ajarkan semampunya, dia tumbuh dewasa dalam keadaan baik, sudah nikmat besar. Itulah yang bakal menjadi aset bagi kita setelah kita meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampuni kita, mengangkat derajat kita, dan senantiasa memberikan kepada kita semua kesehatan, memberikan kepada kita kemauan dan tekad yang kuat untuk menjadi orang-orang yang baik, yang berusaha untuk memperbanyak ibadah dalam keadaan kualitas yang terbaik. Allah terima semua amal kita, hingga itu amal-amal bisa menghasilkan rahmat Allah, yang dengan rahmat tadi Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya dalam keadaan terbaik. Amin Allahumma amin. Hadza ma naqulu lakum wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana. ربي علمنا الذي ينفعنا ربي زدنا علما نافعا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا